Oke, jumpa lagi dengan Harga TV. Kali ini masih di kediaman Pak Muslikin di Pakunden nih Pak ya. Kita akan bicara tentang, ini bertema keluarga, tapi kita bahas secara santai, ringan. Kita juga nanti pengen tahu sharing dari Pak Muslikin tentang bagaimana beliau ini mendidik begitu di keluarganya 5 anak Pak ya. 5 anak. Saat ini beliau sudah punya 13 cucu juga. Oke, Pak Muslikin, ini ada yang bilang pendidikan kita ini kerap kali diserahkan ke sekolah atau madrasah, tapi di rumah sendiri kurang, apa istilahnya, terurus begitu. Orang tua kerap abai, banyak beberapa yang orang tua karir begitu, berkarir gitu, sering mengabaikan pendidikan di rumah. Kalau menurut jenengan ini, bagaimana Pak sebaiknya pendidikan di rumah gitu, sebagai keluarga, sebagai pintu utama, pendidikan utama, guru pertama untuk anak? Pripun Pak? Jadi kalau khususnya untuk akhlak ya, akhlak agama itu jangan diserahkan orang lain kalau bisa. Itu ditangani sendiri, artinya di rumah. Ditangani sendiri. Iya, itu harus minimal kita membentuk situasi keagamaan di rumah. Jadi pengalaman saya di sini, kan di sini dulu ini kan termasuk daerah merah. Pakunden kan daerah merah. PK-nya bukan main. Burengan dan sekitarnya. Saya bertempat di sini, itu kan istilahnya aneh gitu. Berarti sebagai dulu kepala Depak. Waktu itu belum. Guru agama lah gitu. Masih guru agama, masih pengawas saya. Pengawas ya. Iya. Bertempat di zona merah itu sedikit. Jadi itu saya sendiri. Jadi untuk ngaji itu saya tangani sendiri. Sampai khatam. Jadi ngajinya habis subuh. Oh itu. Karena saya kalau habis maghrib kan saya ini kadang-kadang tidak di rumah, macam-macam kan saya. Ada kegiatan gitu ya saat itu. Tapi juga ibunya yang selalu memberikan pendidikan itu. Pernah malah gini, ketika dia sudah juz amanya sudah selesai di Langgar situ itu sudah ada pengajian ngaji Quran yang dikelola oleh kawan-kawan kita juga. Nah, maksud saya anak saya itu saya ke situ agar bisa diulang di situ gitu. Malah di situ suruh ngajar. Saya tahu gitu, waduh lah itu kan ciloko itu gitu. Oke, saya tarik. Keinginan jenengan di situ itu untuk ngaji. Iya, untuk ngaji, tapi oleh kawan saya itu karena dianggap sudah bisa baca lancar juz amanya dan sebagainya itu. Akhirnya disuruh situ. Tapi pendidikan akhlak dimulai dari rumah, artinya jangan diserahkan kepada orang lain itu. Gagasannya apa Pak? Gagasannya supaya apa? Jadi gini Pak, akhlak itu kan tidak bisa mendadak. Jadi akhlak itu kan dari proses ya. Ya, dari kecil gitu ya. Dari kecil. Nah ini kan perlu untuk dilatih. Artinya tidak instan gitu ya, tidak seketika kemudian tidak bisa. Kalau instan jadi kepura-puraan itu nanti. Kepura-puraan. Jadi saya lakukan sendiri. Sekalipun mungkin anak saya dulu waktu itu masih ada orang-orangnya TPA ya. TPA. Jadi itu anak saya yang nomor 3 itu mulai ada TPA rame. Saya masukkan TPA di situ. Ya. Anak 3, 4, 5 itu TPA semua. Sekalipun di TPA itu tetap saya sendiri. Habis subuh itu saya. Artinya di TPA ya, tapi di rumah itu justru yang lebih utama gitu ya. Ini menjadi celakanya. Gimana Pak? Ini sebenarnya aja. Anak saya yang keempat, yang kelima lah. Setelah tamat TPA di wisuda. Kemudian baca Quran saya semak gitu. Saya ingatkan, ini kurang panjang, ini anunya kayak gini, ini. Saya kan sudah tamat TPA, berarti saya sudah, waduh ini ciloko. Perlu dididik lagi. Iya. Saya
bener itu. Bener. Kamu sudah tamat TPA sudah. Tapi kamu kan belum baca secara lancar. Di TPA itu memang ditunjukkan bahwa ini panjang, ini pendek. Tapi kan di TPA itu cara membacanya itu kan hanya diberikan tiga kategori. Satu, bacaan yang mudah. Ya. Kedua, bacaan yang sedang. Yang ketiga, bacaan yang sulit. Yeah. Kan hanya diberi contoh. Nah, seperti itu. Kalau bacaan yang sedang di surat ini, bacaan yang sulit di surat ini, dan sebagainya kayak gitu. Artinya tidak dibedah satu persatu gitu, tajwidnya. Ya, gitu ya. sedangkan di Quran itu kan tidak bisa seperti itu gitu loh. Iya. Saya akhirnya berpikir kayak apa ini sana. Akhirnya tetap ya tetap setelah sandungan coba ini baca. Akhirnya ya salah, ini bentuk gini. Nah kalau kamu di TPA kan ayatnya ini gitu loh. Yeah. Kamu tahu ini karena ini diajarkan guru, makanya kan enggak gitu loh. Setelah itu baru mau. Saya semua itu baru mau. Artinya itu enggak mau. Artinya kalau pendidikan dimulai keluarga itu jauh lebih tahan lama gitu mungkin Pak nganunya. Jadi lebih karena setiap hari pasti berhadapan. Tapi itu juga ada istilahnya tidak bisa begitu. Artinya juga dari orang tua sendiri juga memberikan contoh dan sebagainya. Ya, artinya contoh dengan tindakan bukan hanya memerintah gitu ya Pak ya. Anak-anak saya itu kan ya kita harus jadi kita juga harus sadar ya ini masih anak-anak gitu. Anak saya yang pertama itu kan juga gitu kan sering saya ajak pergi. Kalau pergi kan salatnya kan jamak qashar dan sering jamak qashar gitu. Perjalanan dalam perjalanan ini ke Surabaya karena ini ke Jogja kan dalam perjalanan gitu lah. Akhirnya dia ini satu saat itu main jadi di rumah main gitu loh. Mainnya itu agak jauh akhirnya dijamak dia jadi dijamak di sini duhur sama asar karena terbiasa waktu perjalanan itu. Saya tanya jam sekian kok belum pulang? Yang mestinya salat asar kok belum pulang? Saya cari pulang. Sudah pulang, kamu sudah salat asar? Sudah. Kapan? Mau kapan? Tak jamak. Zuhur tak ada. Tapi hal itu perlu proses juga. Iya, ada proses. Jadi itu perlu dianukan. Jadi memang saya belum sempat menjelaskan seperti itu karena proses. Ya, itulah makanya perlu waktu perlu waktu. Pak, kalau bagaimana dengan istilahnya pendidikan yang formal begitu Pak? Kan itu di sekolah begitu. Selain pendidikan akhlak kan ada pendidikan formal. Apakah orang tua juga perlu untuk istilahnya apa ya, membimbing atau harus itu. Jadi orang tua itu jangan melepaskan. Jadi kalau sekalipun pendidikan formal orang tua harus mengintai. Kadang saya pernah dengar itu anak itu jauh lebih dekat sama gurunya. Iya, itu. Ya, benar. Itu mungkin itu. Apa Pak? Karena orang tua. Ya, jadi gini, ini jadi contoh ya, seperti anak saya tadi itu ya. Satu saat yang kecil sendiri ini, ya itu kan di SD Muhammadiyah sini, SD Muhammadiyah. Nah gitu, dia ini loh, wah ini salah udah kena salat. Kan saya suruh salat, salat nih, gini. Pak guru enggak mutus salat, bapak mutus salat. Guru sudah ya diam saja sudah. Akhirnya saya langsung hubungi gurunya. Anak saya itu kamu suruh salat. Pas saya suruh salat enggak mau, kamu gurunya orang ngongkon kok ya seperti itu. Artinya orang tua juga perlu kolaborasi sama gurunya. Akhirnya saya parani sekolahnya. Jadi tidak terputus antara murid, guru sama orang tua itu enggak. Akhirnya setelah besoknya gitu langsung dorong. Mau salat. Saya suruh salat ya salat sudah. Lepas apa itu benar apa tidak itu urusan yang kedua. Kira-kira ada nggak Pak Muslikin ini tuntunan dalam mendidik anak yang benar begitu, yang istilahnya supaya anak ini bukan hanya pinter tapi juga apa istilahnya berakhlak gitu. Berikan Pak. Itu jadi memang akhlak itu kan penting.
sangat dominan. Gitu. Sangat dominan. Kalau itu hanya ilmu saja itu tidak ada artinya. IQ. Ya. Karena itu kan ada satu karena itu Luqmanul Hakim itu kan memberikan pondasi kepada anak-anaknya kan tauhid itu. Iman kepada Allah itu pondasi ya, pondasinya. Karena tidak ada pendidikan agama di rumah. Kan ada satu kasus ini. Saya juga melihat di YouTube kan ada. Ya. Jadi ada seorang dokter ya, kemudian menulis satu buku yang intinya teori agar anaknya itu bisa belajar ke luar negeri. Dia punya anak 3 kan laki-laki semua. Dengan menggunakan teori bapaknya, maka anak ini bisa semuanya ke luar negeri. Semuanya di Amerika. Ketika sudah semuanya sudah di luar negeri, maka si bapak ini mulai terasa ketika ibunya sakit, istrinya sakit gitu loh. Anaknya diberitahu gini, alasannya tidak bisa pulang gini. Sampai ibunya meninggal. Belum pernah sampai baru dia sadar bapak. Jadi teori saya jangan dipakai, kalau perlu buku saya bakar. Selama ini saya tidak pernah mendidik anak saya untuk gini. Jadi agama kembali kepada aspek agama. Oke. Intinya pendidikan formal mungkin perlu ya, di dunia, cuma kemudian akhlak itu jauh lebih penting. Seperti contoh yang diceritakan. Harus dianukan gitu. Karena sebenarnya kan Islam ini berkembang kan karena akhlak. Jadi Islam itu berkembang karena akhlak. Jadi karena akhlak Rasul inilah maka orang banyak tertarik. Lebih ke melihat langsung bagaimana tindakan-tindakan. Tindakan-tindakannya dan sebagainya. Begitupun hubungan anak dan orang tua. Orang tua. Mungkin sesekali memerintah tapi lebih banyak ke tindakan supaya contoh dan sebagainya. Si anak ikut kepada tindakan-tindakan baik tersebut. Oke, Pak Muslikin. Terima kasih sharingnya. Ini Pak Muslikin ini punya 5 anak yang berada di sejumlah kota, Pak ya. Sejumlah kota saat ini. Ya, begitupun dengan cucu-cucu beliau yang sudah cukup banyak. Alhamdulillah nggak sampai ada masalah. Ini kan sekolahnya lancar-lancar saja dan sebagainya. Semuanya lancar-lancar saja. Dan pendidikan bisa dimulai dari keluarga, dari orang tua, dari ayah dan ibu di rumah. Oke, terima kasih Pak Muslikin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa klik like, komen, dan share channel ini di Radar Kediri TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu tonton Radar Kediri TV, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Radar Kediri TV selalu dinanti.